Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Noviana Fadilah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta PPG 201508761991 dengan nomor induk mahasiswa 2314413. Pada hari ini, tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP Pembangunan Kabupaten Sukabumi. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 8, mata pelajaran IPA, pada materi Sistem Pencernaan pada Manusia submateri Nutrisi Makanan dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bahkan Adibah untuk memimpin doa. Tempat duduk siap. Acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan doa yang sudah kita panjatkan akan memberikan keberkahan terhadap ilmu yang akan kita pelajari ya. Nah, Ibu akan cek dulu kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir? Siapa? Seha kenapa? Seha sakit. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Seha lekas membaik ya kesehatannya. Amin. Dan kalian juga tetap harus menjaga kesehatan di tengah-tengah cuaca yang sering berubah ya. Tolong dicek dulu apakah di kolong mejanya ada sampah. Di atas mejanya ada sampah, sudah bersih? Sudah bersih ya. Alhamdulillah kalian sudah mentaati peraturan yang telah kita sepakati ya. Nah, Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas. Yang pertama harus selalu menjaga kebersihan. Ya, kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita. Kemudian yang kedua, kalian harus berkata yang sopan dan berperilaku santun. Kemudian yang ketiga, penggunaan HP dalam pembelajaran harus sesuai dengan fungsinya. Jadi harus bijak ya dalam menggunakan HP. Kemudian dan yang terakhir adalah keaktifan dalam belajar. Ya, jadi aktivitas kalian ketika mengikuti pembelajaran, misalnya ada yang bertanya, menjawab, memberikan pendapat, itu akan Ibu berikan poin tambahan untuk menambah nilai ya. Semangat tidak hari ini belajarnya? Semangat. Ya, oke. Nah, kita ingat kembali ya pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat nggak kita belajar apa di pertemuan minggu lalu? Kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa yang sudah kita pelajari? Apa saja? Fungsi organnya. Kemudian apa lagi? Nama-nama organnya. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajari? Nama-nama enzim yang terlibat dalam saluran sistem pencernaan. Nah, siapa yang masih ingat organ apa saja yang dilalui oleh makanan dalam sistem pencernaan makanan pada manusia? Ya, Ananda, Siti, apa saja organ-organnya? Dimulai dari mulut, kerongkongan,
lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, betul salah teman-teman? Ya, betul sekali ya. Ngomong-ngomong makanan, kalian sudah makan belum? Sudah sarapan apa hari ini? Nasi, apa lagi? Ayam, terus apa lagi? Ini, telur ya. Nah, kenapa kita harus makan? Supaya mendapatkan energi. Apakah makanan yang kita makan langsung menjadi energi? Tidak ya, kita ingat kembali dalam sistem pencernaan makanan itu ada 4 proses, 4 tahapan. Siapa yang masih ingat 4 tahapannya apa saja? Aku. Ya, silakan Dea. Ada ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya. Yaitu pencernaan, ada absorpsi, yaitu penyerapan, sama defekasi, yaitu pengeluaran. Ya, betul tidak teman-teman? Betul. Tepuk tangan dong untuk Dea ya. Ya, tadi tahap yang ketiga itu adalah tahap absorpsi atau penyerapan. Apa sih yang diserap oleh tubuh dari makanan tersebut? Sari-sari, apalagi? Vitamin, apalagi? Zat, apalagi? Nah, iya, nutrisi. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang nutrisi, ya. Nah, Ibu akan memberikan motivasi di sini. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini gambar profesi apa ya? Dokter apa? Dokter spesialis gizi. Siapa yang mau jadi dokter gizi? Ya. Nah, kalau kalian mau jadi dokter spesialis gizi, kalian harus benar-benar mempelajari tentang nutrisi, ya. Minimal kalian jadi dokter gizi atau ahli nutrisi di dalam keluarga, ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi melalui kajian literatur dan diskusi, kalian mampu menentukan jenis dan fungsi zat nutrisi pada makanan dengan benar. Kemudian yang kedua, terlihat tidak Pasya? Terlihat tidak? Terbaca? Ya, tolong dibacakan nomor 2. Melalui kegiatan praktikum. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan hari ini. Jadi, kenapa sih kita penting mempelajari nutrisi? Menurut kalian penting tidak? Penting sekali ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan perhatian yang penuh ya terhadap makanan. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang makanan ya. Nah, salah satunya yang Ibu tampilkan di sini ada Al-Qur'an surat Abasa ayat 24. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membaca surat Abasa ayat 24 dan memberikan tanggapan mengenai maknanya? Siapa yang mau? Aku. Ya, silahkan Zahwa. Boleh berdiri Zahwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Makna dari surat Abasa ayat 24 yaitu bahwa kita harus memperhatikan makanan yang masuk dalam tubuh untuk menjaga kesehatan. Ya, terima kasih ya untuk Zahwa. Beri tepuk tangan ya untuk Zahwa. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, apa aja sih yang akan kita lakukan? Ya, kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, problem based learning ini adalah belajar untuk memecahkan masalah. Ya, masalah apa yang harus kita selesaikan nanti ya. Kita mulai dengan mengorientasi masalah. Kalian akan mengamati video dan kalian akan mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian nanti kalian akan bekerja secara kelompok. Ya, jadi nanti ketika bekerja secara kelompok, nanti Ibu akan berikan setiap kelompok itu Chromebook ya. Di dalam Chromebooknya itu ada microsheet seperti ini ya. Di situ ada berbagai menu ya. Ada pretest, kemudian orientasi masalah, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengisi ELKPD ya,
lembar kerja peserta didiknya melalui live worksheet ya secara digital. Kemudian nanti kalian bisa lihat ada video petunjuk praktikum karena sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, ada melalui kegiatan praktikum. Kalian juga bisa melihat bahan ajar ya di sini di microsheet-nya, di Chromebook-nya. Nah, setelah itu kalian akan menyajikan hasil karya, hasil diskusi kalian dengan kelompoknya itu dalam kegiatan presentasi ya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, baru kemudian nanti ada post-test dan refleksi. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Apa saja sih yang dinilai dalam pembelajaran hari ini? Yang dinilai adalah yang pertama dari aspek pengetahuan. Di sini ada pretest dan post-test menggunakan aplikasi Wordwall. Kemudian sikapnya itu yang dinilai adalah bekerja sama dalam kelompok. Selain aktivitas kalian tadi, ya, Ibu sudah mencatat beberapa orang yang sudah aktif bertanya dan menjawab dan memberikan tanggapan ya. Kemudian untuk aspek keterampilan nanti yang akan dinilai adalah keterampilan kinerja praktikum, mulai dari persiapan sampai mengomunikasikan ya. Untuk pretest ini kalian kerjakan masing-masing ya. Kalian silakan scan barcode pada aplikasi yang di depan ya. Tulis nama lengkap, nanti kita kerjakan startnya secara bersama-sama. Ya, waktunya sudah habis ya, kita cek kembali. Untuk soal nomor 4 dan nomor 5, ini perlu kita tingkatkan pemahamannya ya. Sudah kalian siapkan alat tulisnya? Sudah. Ya, silahkan kalian amati baik-baik nanti video yang ditampilkan ya. Kemudian catat pula istilah-istilah yang mungkin baru kalian temukan ya. Itu bisa dijadikan bahan untuk kalian mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Seorang bayi berumur 4 tahun yang mengalami sakit sejak berusia 3 bulan diduga mengalami kekurangan gizi di desa Matapau, Kecamatan Teluk Tubuh, Kabupaten Serdang Bedakai. Saat ini bayi malang tersebut mengalami kelambatan tumbuhan tubuh hingga akhirnya mampu kembali tanpa bisa melakukan aktivitas apapun. Video yang sudah kalian simak dan tayangan gambar yang ada di depan, siapa yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau mengidentifikasi masalah terkait dengan video yang sudah ditampilkan? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Apa, Nabila? Apakah malnutrisi itu? Apa itu malnutrisi? Ya, tadi melihat dari video ya, judulnya apa tadi video kasusnya? Bayi malnutrisi. Ya, tadi kan kita lihat videonya ya, berkaitan dengan orang-orang yang memiliki gangguan malnutrisi. Nah, di lingkungan kalian tuh ada tidak ya? Kalian pernah menemukan nggak orang yang mungkin mengalami gangguan malnutrisi? Ada? Ada yang mungkin di lingkungannya ada? Ya, siapa? Oh iya, Pasya. Boleh bercerita, Pasya, laki-laki atau perempuan yang mengalami gangguannya? Laki-laki, Bu. Laki-laki. Umur berapa? 35 tahun, Bu. Sekitar 35 tahun. Keluarga bukan? Hah? Keluarga? Iya, keluarga. Keluarga. Obesitas, Bu. Obesitas, Ya. jadi kelebihan ya? Iya. Dampaknya apa bagi aktivitasnya? Tidak bisa bergerak, Bu. Tidak bisa bergerak, Ya. sulit untuk Ya, sulit. bergerak. Jadi aktivitasnya di rumah aja. Nah, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan ya, tadi yang sudah diidentifikasi oleh teman-teman kalian, masalah apa ya, masalah terbesar apa yang harus kita cari solusinya dari video yang ada di depan tadi? Siapa yang bisa merumuskan masalah terkait dengan masalah apa yang harus kita pecahkan dan kita cari solusinya? Siapa? Oke, Ananda Siti, silahkan.
Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah diri sendiri dan keluarga dari gangguan malnutrisi? Jadi kita sudah dapat ya masalahnya ya, itu masalah yang akan kita pecahkan dan kita carikan solusinya ya. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mengajukan atau mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Ya, masih banyak kesempatan kalian untuk dapat aktif ya dalam kegiatan pembelajaran ya. Oke, untuk menjawab rumusan masalah tadi yang sudah diajukan, kita cari solusinya bersama-sama dalam kelompok ya. Jadi sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian akan mengisi LKPD ya. Di sini lihat LKPD-nya secara online ya, melalui live worksheet. Nanti kalian isikan. Nah, di sini isikan kelompok berapa, nama kelas ya, kemudian namanya siapa saja. Kemudian, nah tadi ada pertanyaan dari Bunga, bagaimana cara mengetahui kandungan nutrisi pada suatu bahan makanan ya. Nah, itu akan kita jawab melalui kegiatan praktikum, yaitu bagaimana petunjuk praktikumnya. Kalian lihat di microsheet ini ya. Nah, di sini ada video petunjuk praktikum. Tinggal kalian klik saja, nanti ada ya. Kemudian kalian setelah memahami videonya, nanti kalian mengambil alat dan bahan praktikum. Kerjakan sesuai dengan prosedur dan jangan lupa selalu memperhatikan keselamatan kerja ya. Kemudian kalian juga bisa mengakses bahan ajar ya yang untuk menambah referensi dalam mencari solusi ya. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Sekarang silahkan kalian buka Chromebook-nya. Nah, kalau itu kita lihat dulu petunjuk praktikumnya ya. Bisa dilihat. Sudah melihat petunjuk praktikumnya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, apa Dea? Nah, ketika nanti praktek menggunakan pipet, Ya. kita mengambil gol dan pipet. Nah, menggunakan pipetnya itu dengan satu pipet atau berbeda? Oh iya, pertanyaan yang bagus ya, karena kita akan menguji karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang menggunakan reagen itu tadi apa saja? Protein dan karbohidrat. Menggunakan reagen yang sama atau berbeda? Berbeda. Nah, makanya Ibu sediakan juga dua pipet yang berbeda ya. Satu untuk lugol dan satu untuk diuret. Kalau kalian sudah paham dengan prosedurnya, boleh silahkan perwakilan kelompoknya untuk mengambil peralatan yang ada di depan sesuai dengan kelompoknya ya. Yuk. Hati-hati ya dalam membawa peralatannya. Perhatikan keselamatan kerja nanti ketika praktikum. Ya, dengan nama kelompoknya ya, silahkan. Nama kelompoknya. Silahkan berbagi peran. Sudah dibagi belum perannya dalam kelompoknya? Ada yang berperan sebagai apa saja? Yang mengisi ELKPD siapa? Yang mengetik ELKPD? Ya, sok silakan dibagi-bagi tugasnya supaya selesai dengan tepat waktu ya. Ya, perhatikan bahannya, dicatat sesuai yang diuji ya. Karena setiap kelompok itu Ibu kasih bahan yang berbeda. Jadi nanti kita bisa sharing hasil praktikumnya yang mengandung karbohidrat apa saja, yang mengandung protein apa saja, yang mengandung lemak apa saja ya.
Ya. Ya, semua bahan diuji ya. Ada kesulitan tidak kelompoknya? Tidak ada. Belum ada kendala ya. Semoga lancar. Dilihat alat dan bahannya apa saja di situ ya. Jangan lupa membuat dokumentasi juga untuk nanti dipresentasikan ya hasil kerjanya ya. Ya, baik. Silakan diskusikan, analisis hasilnya. Karbohidrat masuk karbohidrat dan tempe tidak ada perubahan warna. Hasil analisisnya kalian kembangkan ya, dan akan kita sajikan dalam bentuk presentasi. Untuk mempresentasikannya mau menggunakan aplikasi apa? Canva. Ya, silahkan boleh sambil kalian juga dari hasil pengamatannya kalian diskusikan dan juga kalian melakukan kajian literasi, kajian literatur. Bisa kalian manfaatkan yang sudah ada di Microsoft ya. Kalian baca bahan ajar dan info dari Kementerian Kesehatan. Ya, bisa dimulai? Oke, silahkan dikembalikan dulu peralatan bahan yang sudah dipakainya. Nah, ya itu. Silahkan dibaca. Ya, baik, sudah Ibu terima file presentasinya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, tapi sebelum mulai, kalian masih ingat tidak dengan tepuk sehat? Masih. Oke, kita tepuk sehat terlebih dahulu ya, supaya lebih bersemangat. Oke, 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Tepuk tangan ya. Oke. Nah, Ibu akan mengocok siapa dulu yang maju, kelompok mana dulu yang maju ya. Kalian semuanya harus siap. Oke. Oke, kita lihat ya. Kelompok mana dulu ya yang maju duluan? Nah, kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arini Inawa. Nama saya Eka Nurrahmawati. Perkenalkan, nama saya Adi Ramadan Haryuli. Perkenalkan, nama saya Hoirul Gusman Muhammad Rizki. Nama saya Kandar Nur Rahman. Di sini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada diri sendiri dan keluarga yang kita sayangi. Pembahasannya adalah malnutrisi adalah kondisi ketika asupan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan harian tubuh, baik kekurangan atau kelebihan makro, karbohidrat, protein, dan lemak atau mikronutrien, vitamin, dan mineral.
Penyebab malnutrisi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti asupan makanan yang rendah karena tidak tersedia cukup makanan, atau karena mengalami kesulitan makan atau menyerap nutrisi. Di sini ada hasil praktik dari kelompok kami. Di sini ada alat dan bahan uji percobaan lemak, dan di sini ada uji percobaan karbohidrat dengan menggunakan reagen Lugol. Tempe sebelum warnanya berwarna coklat dan sesudahnya masih warna coklat. Dan di sini ada di sini ada putih telur. Putih telur di sini masih berwarna putih dan sesudah warna putih. Dan di sini ada roti. Roti berwarna berwarna putih, dan roti masih ada karbohidrat jadi berwarna biru kehitaman. Dan di sini ada minyak yang aslinya berwarna kuning menjadi oranye. Dan di sini ada uji percobaan protein dengan menggunakan reagen biuret. Reagen biuret mengandung protein tempe berwarna coklat dan ungu kebiruan. Putih telur putih sesudahnya berwarna ungu kebiruan. Roti masih putih dan berwarna putih. Minyak kuning dan masih berwarna kuning. Dan uji bahan makanan mengandung lemak akan dijelaskan oleh Kandar. Ya, sebelumnya sebelum ke Kandar, Adibah dulu tadi. Jadi berdasarkan foto-foto ini yang mengandung karbohidrat apa saja? Karbohidrat roti. Roti doang. Udah, ya. Tadi soalnya belum menjelaskan ya, belum menyimpulkan. Kalau yang protein apa saja? Yang protein cuma tempe, telur, sudah. Ya, oke. Lanjut. Selanjutnya lemak. Pertama ada tempe. Tempe setelah diolesi ke kertas buram tidak menerawang, berarti tidak mengandung lemak. Minyak setelah diolesi ke kertas buram hasilnya menerawang, berarti mengandung lemak. Ada kesimpulannya, yaitu kita harus menjaga kesehatan serta pola makan yang cukup dan teratur juga bergizi, agar terhindar dari penyakit stunting ataupun obesitas. Kita juga dapat melakukan pencegahan malnutrisi dengan mengonsumsi makanan sehat seperti 4 sehat 5 sempurna. Apakah ada yang bertanya? Coba. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Marlina. Saya izin bertanya, apakah malnutrisi bisa sembuh total? Jawabannya dapat diobati dengan meningkatkan asupan kalori secara perlahan dan melalui pemberian makanan dalam porsi kecil tapi sering. Oke, terima kasih. Sudah. Ada yang bertanyakan lagi? Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, tadi Ibu lihat solusi-solusi yang disampaikan oleh kelompoknya sangat baik sekali ya. Dari kelompok 1, boleh diulang lagi tadi solusinya apa? Upayanya? Untuk menjaga diri sendiri dan keluarga yang kita sayangi dari malnutrisi. Apa upayanya? Upaya yang kami lakukan adalah dengan memberikan makanan bergizi tinggi, memberikan camilan sehat di tengah-tengah waktu makan, dan menyediakan suplemen nutrisi tambahan, serta memakan makanan sesuai dengan porsi ideal. Ya, sesuai dengan porsi ideal. Ya, oke. Kelompok 3,
Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menjaga pola Bagus sekali ya solusinya. Kelompok 4. Memberikan makanan bergizi tinggi, memberikan Jadi beberapa alternatif solusi itu sudah sesuai ya dengan apa yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Di sini Bu akan menguatkan materi. Tadi kalian kalau tidak salah di kelompok 5 itu menyebutkan menu 4 sehat 5 sempurna ya, betul nggak? Ya. Dan juga tadi di kelompok 1 ada porsi ideal isi piringku ya. Nah, dari dua gambar ini, nah kalian pernah kenal nggak dengan istilah 4 sehat 5 sempurna? Kenal ya, dari zaman SD ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau isi piringku belum, baru hari ini ya. Baru hari ini mengenal dari kajian literatur dari Kementerian Kesehatan ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, 4 sehat 5 sempurna dengan isi piringku. Apa sih perbedaannya? Ada yang mau ngasih pendapat dari gambar yang ditayangkan? Ya, silahkan Ananda Siti. Menurut saya, perbedaan dari keduanya, 4 sehat 5 sempurna hanya disebutkan jenis dan makanannya saja, tidak dengan porsinya, sedangkan isi piringku dijelaskan dengan porsi ideal. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Siti. Betul sekali tadi kata Siti bahwa di dalam isi piringku itu ada porsinya, ada jumlah yang harus dihidangkan. Kalau di 4 sehat 5 sempurna hanya menyebutkan nama-namanya saja ya, tanpa kita tahu jumlah porsi yang dibutuhkan. Tapi kalau dalam isi piringku, nah seperti ini ya, porsi ideal dari isi piringku. Nah, mau bantu Ibu untuk menjelaskan bagaimana menyusun porsi ideal dalam isi piringku. Siapa? Oke, Adit, silahkan maju. Tepuk tangan untuk Adit. Jadi ini piring kita bagi dua. 1/3-nya kita isi sama buah-buahan kayak buah jeruk, buah apel apa aja. Terus 2/3-nya kita isi sama sayuran kayak brokoli, sayur bayam, sayur wortel. Terus 1/3-nya yang di sini kita isi sama protein kayak ayam, ikan, daging, tempe atau Ya, sudah cukup jelas ya? Ya, terima kasih Adit. Tepuk tangan. Nah, ini calon dokter gizi ya. Amin. Ya, oke. Hasil uji kandungannya sama ya? Ya. Kalau kalian merasa ragu, kalian juga bisa mengunjungi situs seperti ini ya. www.fatsecret.co.id. Kalian pengen tahu kandungan oncom itu apa ya? Nah, itu kalian bisa ketik. Pengen tahu kandungan oncom, ketik oncom. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, siapa yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan? Ya, silahkan Nabila. Boleh. Adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi seseorang. Stunting terjadi karena tidak makan makanan yang bergizi dan sehat atau makanan yang berprotein tinggi serta kekurangan nutrisi, vitamin, dan mineral. Obesitas terjadi karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar. Yang keempat, rajin berolahraga, serta yang terakhir, minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Ya, tepuk tangan untuk Nabila. Akan melakukan tes ya untuk menguji apakah pemahaman kalian terhadap materi nutrisi ini sudah semakin meningkat atau belum ya. Jadi Ibu minta bukunya semuanya dimasukkan ke dalam tas. Silahkan boleh scan barcode-nya ya, atau menggunakan alamat link yang Ibu kirim melalui grup. Tulis nama lengkapnya. Sudah diklik tombol startnya? Sudah. Oke, kita mulai. Oh, masih loading ya.
Sudah ada? Belum. Oke, silahkan dimulai. Waktunya 3 menit saja ya. Akan Ibu cek. Mungkin ada beberapa yang sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Sudah masuk ya 19 siswa. Hari ini 1 orang yang tidak masuk. Nah, di sini sudah ada peningkatan ya untuk jawaban soal Adibah ya. Oke, tadi pretest leaderboardnya Adibah, kemudian sekarang Sarah, dan Ibu juga akan memberikan apresiasi bagi tadi siswa yang sudah aktif ya dalam hal bertanya, menjawab, dan berpendapat. Ini semuanya aktif, alhamdulillah ya. Di sini ada poin yang tertinggi mendapatkan bintang 3 yaitu Ananda Siti Yuleha, kemudian Aditya Narayan, dan Nadila. Oke, apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Bagian apa yang kalian senangi? Praktikum, apa lagi? Presentasi. Ya. Kemudian kalian dapat hal baru nggak? Pengalaman baru nggak dari kegiatan belajar hari ini? Ya. Ya, apa aja? Bisa tahu upaya menjaga kesehatan ya, gizi, oke. Apalagi tadi pola makan, betul. Nah, Ibu minta mungkin kalian juga merasa ada beberapa hal yang mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar. Ibu minta itu kalian tuangkan dalam lembar refleksi ya. Sudah selesai semuanya? Ya, baik. Untuk rencana pembelajaran berikutnya, tadi kan kalian sudah belajar, sudah mengetahui bagaimana menyusun porsi ideal. Ya, tadi baru dituangkan dalam ELKPD. Nah, Ibu minta nanti setiap kelompok ya boleh menyusun porsi ideal sesuai dengan pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Ya, setiap kelompok Ibu bebaskan. Kalian mau dalam bentuk aplikasi Canva, mau dalam bentuk misalnya poster yang digital, mau poster yang seperti di karton, itu boleh ya. Jadi nanti kalian sosialisasikan, kita upload ke dalam akun sosial media ya. Kalian nanti tag, kirim ke Ibu dan juga tag ke mading sekolah ya. Jadi sebagai sosialisasi upaya untuk mengatasi gangguan dari malnutrisi. Bisa ya? Bisa. Ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, nah, kira-kira apa yang terjadi nih? Pada gambar di sini, si A-nya kenapa? Sakit perut. Sakit pada? Ya, pada saluran pencernaan. Bisa di lambung, bisa di usus ya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikut. Ada yang mau ditanyakan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah cukup? Sudah, ya, alhamdulillah. Nah, silakan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, Ibah untuk memimpin doa menutup pembelajaran. Tempat duduk siap. Siap. Doa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.